Selamat berjumpa kembali, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita belajar pokok bahasan menghayati sabda Tuhan dalam kitab suci. Dengan membaca kitab suci, orang mengenal Allah. Orang dekat dengan Allah yang berfirman, sehingga hidupnya terarah dan sesuai dengan kehendak Allah. Adapun tujuan pendampingan dengan mempelajari pokok bahasan ini, Anda dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah hadir dalam pengalaman hidup kita. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa atau pengalaman dan kitab suci. Dan juga yang ketiga, Anda dapat menjelaskan manfaat yang diperoleh dengan membaca kitab suci. Dan yang keempat terakhir, Anda dapat menjelaskan bagaimana mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam membaca kitab suci. Pokok bahasan ini diawali dengan kisah yang diberi judul "Berbahagialah, hai kamu yang miskin". Tokoh utama dalam kisah ini adalah Bapak Yakubus Dwi Kurniawan, di mana orang-orang mengenal beliau sebagai orang yang suka marah. Latar belakangnya kemudian diketahui bahwa dia merasa Allah tidak adil karena hidupnya kekurangan, kebutuhan hidup tidak bisa dipenuhi seperti orang-orang lainnya. Namun demikian, Bapak Yakubus Kurniawan pada suatu ketika mengikuti pendalaman iman di lingkungan. Dalam perjumpaan itu, kemudian hatinya menjadi terbuka dan menyadari bahwa orang kaya tidak selalu bahagia. Kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh kaya atau miskin. Karena singkat cerita, kita dapat melihat betapa orang yang berkecukupan dalam harta tetap mempunyai kekurangan. Entah karena mengeluh, karena anaknya suka ngebut, mabuk, suka dolan, dan membuat keributan. Anaknya membuat keributan di rumah makan, di hotel, dan sebagainya. Bapak yang kaya ini sampai beberapa kali dirawat di rumah sakit karena jantungnya lemah, karena terus-menerus berdebar dan gelisah. Nah, berkat pendalaman iman itu, mulai saat itulah Pak Dwi Kurniawan mencoba mencari apakah ada hal-hal yang membahagiakan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dan ternyata dia menemukan bahwa kebahagiaan berlimpah dalam hidup keluarganya. Meski hidupnya miskin, sederhana, tetapi istrinya setia, penuh pengertian, bahkan ikut membantu mencari nafkah yang dengan menjadi buruh cuci. Hasilnya dapat dipakai untuk membeli lauk di tiap hari. Anak-anaknya rajin dan nilai sekolahnya pun tidak pernah mengecewakan. Jadi kadang-kadang kebahagiaan dilupakan dan tidak dicari di dalam keluarga sendiri, tidak pernah direfleksikan. Maka kisah ini sangat membantu kita bagaimana menghayati sabda Tuhan dalam kitab suci. Saudara-saudara terkasih, hal pertama yang hendak kita bahas adalah peristiwa dan sabda saling menerangi. Persoalan sentral dalam pokok bahasan ini adalah bagaimana kita dapat mendengar atau menangkap kehendak Allah. Kita tahu bahwa Allah mewahyukan diri melalui peristiwa dan sabda yang diterangi oleh Roh Allah. Dan itu kita temukan di dalam pribadi Kristus. Kristus yang bertindak dan Kristus yang bersabda. Semua tentang tindakan Kristus dan sabdanya menjadi firman Allah yang hidup. Dan itulah kebenaran iman yang sedalam-dalamnya
tentang Allah dan tentang keselamatan manusia. Dengan hadirnya Kristus di dunia, keselamatan sudah terjadi dan kebenaran tentang Allah kita kenali. Sehingga peristiwa hadirnya Kristus adalah peristiwa penyelamatan. Kalau dalam kaitan peristiwa masa kini, maka peristiwa masa kini adalah menjadi tanda-tanda zaman. Kita dapat menemukan tanda-tanda zaman dalam peristiwa masa kini, yang dalam terang sabda, jika kita lihat setiap peristiwa dalam kehidupan kita dapat menangkap kehendak Allah dalam peristiwa hidup yang kita dengar dan kita alami. Jadi, peristiwa real dalam kehidupan kita, apabila kita lihat dalam terang sabda Allah, maka menjadi kekuatan iman untuk melangkah dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana kita dapat mendengar dan melihat kehendak Allah dalam kehidupan, yakni melalui Kristus yang datang untuk menyatakan kehadiran Allah, menyatakan karya penyelamatan Allah, dan karya penyelamatan Allah datang bersama hadirnya Kristus. Dengan demikian, Kristus yang bersabda itu dalam kitab suci Yohanes 19 ayat 30, Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, sudah selesai. Nah, apanya yang selesai? Mengapa Yesus mengatakan sudah selesai? Rupanya Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan yang diberikan Allah kepada Yesus itu sudah selesai, sudah Ia laksanakan, sehingga karya penyelamatan yang mempermuliakan Bapa, keselamatan sudah terjadi, dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami keselamatan itu. Sehingga kitab suci sebagai sabda Allah bagi umat beriman, bagi orang beriman, bisa menjadi pedoman dan pegangan hidup. Dalam diri Yesus Kristus yang bangkit, umat manusia dan Allah bersatu tak terpisah. Karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus berlangsung terus hingga sekarang. Akan tetapi, karya penyelamatan tidak lagi mewujudkan keselamatan sebagaimana ketika Kristus masih hidup di dunia ini, melainkan selanjutnya karya itu mengikut sertakan setiap manusia di dalamnya supaya semua orang yang percaya selamat. Nah, itulah saudara-saudara terkasih, sehingga bagi umat beriman, sabda Allah, kitab suci menjadi pedoman hidupnya, pegangan hidupnya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, untuk mengenal karya penyelamatan Allah di dunia, umat selalu harus kembali kepada kitab suci. Karena di dalam kitab suci tertampung pertama, pemberitaan pertama tentang karya Allah itu sendiri. Dan yang kedua, pengalaman langsung berjumpa dengan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Dan bagaimana umat yang percaya menanggapi kehadiran Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga melalui kitab suci kita bisa melihat bagaimana Allah yang mewahyukan diri dan tanggapan umat beriman
atas kehadiran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan dan situasi sangat menentukan penghayatan dalam kehidupan, terutama penghayatan sabda Allah di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Yakobus Dwi Kurniawan dalam kisah yang diceritakan di awal tadi. Situasinya sedemikian, tetapi bila dia jauh dari sabda Tuhan, dia tidak mampu melihat kebaikan Allah di dalam hidupnya. Karena itu, kitab suci perlu didalami, dan keadaan dan situasi antara yang dahulu dan yang sekarang sudah berbeda. Penghayatan iman kepercayaan umat yang dahulu, yang saat berjumpa dengan Yesus langsung, itu merupakan suatu kesaksian, bukanlah petunjuk atau aturan yang menjadi petunjuk atau aturan bagi kita bahwa harus begini atau harus begitu, namun merupakan suatu kesaksian iman apa yang bisa dilakukan saat kita berjumpa dengan Tuhan. Penghayatan akan iman kepercayaan pada zaman sekarang pun juga demikian. Pewartaan kepercayaan dan penghayatan jemaat selanjutnya menjadi kesaksian akan firman Allah. Syaratnya bersumberkan pada kitab suci, sehingga kalau hidup kita berdasarkan apa yang disabdakan Tuhan dalam kitab suci, maka hidup kita juga menjadi kesaksian iman. Sejauh menghidupkan kembali, meneruskan, dan mengeterapkan kitab suci pada keadaan yang sekarang. Bacalah kitab suci. Apa maksudnya? Mengapa kita perlu membaca kitab suci? Kita perlu membaca kitab suci karena pengalaman orang lain dapat memperkaya hidup kita. Apabila pengalaman hidup kita dipertemukan dengan pengalaman orang lain, maka kita diperkaya hidupnya, diingatkan, ditegur, disemangati. Karena itu, dengan membaca kitab suci, kita bisa bercermin pada hidup Yesus yang terpancar dari tindakannya, sabdanya, dan sikapnya dalam menghadapi permasalahan sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci. Akhirnya, saudara-saudara terkasih, silakan dipelajari naskah yang saya siapkan di Google Classroom. Semoga dengan mempelajari ini, Anda terbantu bagaimana kemudian menghayati sabda Tuhan dalam kitab suci, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda menemukan kebahagiaan iman di dalam kehidupan Anda. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.